Ribuan pendukung Bobi Surya di Gedung Olahraga Kisaran, Asahan menyambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi hadir guna melakukan pengukuhan puluhan kelompok tim sukses dan relawannya. Cagup dan Cawagup nomor urut 1 menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Medan tentunya akan dilakukan juga di 33 kabupaten di seluruh Sumatera Utara. Untuk itu, ia optimis akan menang saat pemilu kada nanti dengan perolehan suara di Kabupaten Asahan dan Sumatera Utara dapat mencapai 80% suara. Bobi juga mengatakan setelah sang mertuanya Jokowi purna tugas tidak akan mengganggu elektabilitasnya dan tetap optimis menang. Kontestasi nih? Harus optimis. Harus optimis karena yang kita sampaikan itu adalah apa yang diinginkan masyarakat Sumatera Utara. Untuk presentasi berapa Pak kira-kira Pak target 3 kabupaten Di Asahan, target dari Pak Surya, kampungnya Pak Surya di sini 80%. Sumatera Utara, Sumatera Utara Bang? Sumatera Utara mirip-mirip sama Bang, ini kan Pak Presiden beberapa hari lagi mau selesai nih Pak. Iya. Dengan selesainya merasa optimis nggak lagi ini apa? Optimis tetap. Ada pesan-pesan untuk Pak Jokowi nggak? Pak Jokowi ngasih pesan buat kami. Pak, persiapan debat bagaimana Pak? Nanti Pak persiapan debat Pak? Persiapan debat nanti bagaimana? Ini bagian dari persiapan debat keliling, tahu persoalan, lagi kita cari solusi dengan apa yang sudah terlibat visi-misi. Nah, itu adalah persiapan debat hari ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Izin Pak. Dalam kunjungannya ke Tanah Karo, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution menyempatkan diri bertemu relawan salah satu paslon Bupati Tanah Karo. Setibanya di lokasi, Bobi langsung diserbu para pedagang dan petani. Bobi juga berdialog dengan beberapa petani Tanah Karo dan mendengarkan keluhan dari para petani dan berjanji akan memperhatikan ketersediaan pupuk bagi petani. Bobi sempat bertemu dan berdialog langsung dengan warga dan para petani Tanah Karo. Ia berjanji akan mendengarkan semua masukan dan keluhan warga dan para petani. Bobi juga merespon santai pernyataan Edi Rahmayadi soal melukai PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution di sela-sela kampanye politiknya di Kabupaten Karo. Pak, dengan sindiran agresif itu Pak, tanggapannya Pak? Iya, kalau ini yang kan dibilang kita ngelukain, ya harusnya bisa ngajarin gimana cara nggak melukain. Oke, makasih. Sebelumnya, Edi Rahmayadi sempat mengeluarkan statement terkait PDI Perjuangan yang sempat dikhianati Bobi Nasution. Edi mengatakan jika Bobi Nasution ibarat anak harimau. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Usai kampanye di kawasan Kabupaten Toba dan bertemu para petani, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution melanjutkan kampanye politiknya ke Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, Bobi Nasution didampingi relawannya berbelanja dan menyapa masyarakat di pusat pasar tradisional Kabanjahe. Bobi pun menyempatkan membeli buah dan 1 ekor ayam di pasar tersebut. Saat menemui sejumlah pedagang pasar, Bobi mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait harga yang tak stabil. Kita ngelihat tadi pedagang pasar, lihat suplainya dari mana, nggak daya beli. Apa keluhan masyarakat di pasar pusat pasar ini, Pak? Ya tadi hampir sama semuanya ya, karena tadi ada sebagian juga yang ngambil dari petani, keluhannya kalau harga turun, nah petaninya. Kalau petaninya dibeli dengan harga murah, karena di sini mayoritas juga petani, jadi dagangannya jadi sepi juga. Iya kan
Bobi lebih memilih mendengarkan keluhan masyarakat langsung ke pusat pasar dan melihat daya beli masyarakat karena ingin mencontoh mertuanya, Presiden Jokowi yang kerap kali turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah yang sebenarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkampanye di Kecamatan Sitelutali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Bobi didampingi calon Bupati Pakpak Barat, Frans Berhad Tumanggor. Dalam sambutannya, ia menyinggung tentang dana APBD. Naruh aja dari usaha Sumatera Utara. Nah, kita harapkan ada batasan itu kayak Gapura. Dan gitu ini kan jalan lintas. Jalan lintas itu nanti kita harapkan juga provinsi mendorong jalan lintasnya agar dilebarin sedikit. Karena apa, ini kan rawan udah berapa kali kecelakaan terus. Begitu juga Gapura antar kabupaten. Itu kan jalan provinsi juga. Itu dan juga peningkatan ke ekonomi di sekitaran sini. Bobi juga berjanji jika terpilih akan memperbaiki infrastruktur terutama jalan lintas yang ada di Pakpak Barat untuk menunjang dan meningkatkan hasil pertanian warga. Ya kalau program secara keseluruhan kan sudah ada yang untuk Pakpak Barat juga pasti ada yang bisa di pertanian khususnya lagi di perkebunannya. Tadi disampaikan Pak Bupati, Pak Bupati juga tentang infrastruktur. Antar kecamatan juga di sini masih ada yang menjadi persoalan. Nah, itu juga nanti bisa meningkatkan harga produksi jadinya kalau infrastrukturnya belum terlalu baik. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya tenaga pendidik berkualitas dan berharap Bobi bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru atas elektabilitas bakal calon gubernur Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Perolehan angka sementara hasil survei, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi bersaing ketat. Bobi unggul dari gubernur petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%. Sementara Edi Rahmayadi berada di posisi kedua dengan 15,1%. Pada pilkada kali ini, Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, sedangkan Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagal. Bobi dan Surya diusung 10 partai politik. Parpol yang terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Serta ditambah PSI, parpol non-parlemen di DPRD Sumut. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri didukung 6 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Selain LSI, lembaga survei KCIC pun mengeluarkan hasil survei sementara. Elektabilitas Bobi mencapai 42,1%, unggul atas Edi Rahmayadi. Figur Bobi Nasution merupakan bakal calon gubernur yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Angka popularitasnya mencapai 21,4%. Nasib petahana Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 terancam dan rawan oleh penantangnya Bobi Nasution. Karena dari berbagai survei elektabilitas Bobi lebih tinggi dan meninggalkan Edi. Pengamat politik Muhammad Tri Andika mengatakan, faktor mesin partai politik yang mengusung Bobi semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut 2024, sehingga elektabilitas Bobi semakin naik. Ada 2 faktor penting. Yang pertama yaitu Bobi Nasution mendapatkan bonus politik dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi itu memperoleh lebih dari 4 juta suara atau lebih dari 50% di Sumatera Utara. Dan saya melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo Gibran akan memilih
Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut dibandingkan dengan kandidat Edi Rahmayadi. Yang kedua yaitu faktor mesin parpol pendukung Bobi yang semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut. Apalagi Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Hasan Basri Sagala mengunjungi pesisir pantai di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Hasan menyapa satu persatu para nelayan dan pedagang ikan. Hasan bahkan ikut membantu nelayan mendorong perahunya ke darat saat pulang melaut. Agar mendapat banyak informasi dan menyerap aspirasi masyarakat, pasangan dari calon gubernur Edi Rahmayadi tersebut berdialog dengan nelayan. Para nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan karena kalah bersaing dengan kapal modern dari Sibolga. Di sisi lain, Nias memiliki potensi hasil laut yang melimpah, namun belum bisa membangun ekonomi nelayan karena hasil tangkapan belum diolah agar bisa memiliki nilai tambah. Selain itu, nelayan juga meminta infrastruktur jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Poin utama kami di Nias ini adalah memperbaiki infrastruktur jalan, baru nanti dengan demikian akan ada peningkatan bagi nelayan dan juga orang akan datang wisata kembali. Saat menyapa nelayan dan pedagang ikan, Hasan Basri menyempatkan diri minum kopi bersama. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Ratusan nelayan memberikan dukungan penuh kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya, di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tanpa kehadiran Bobi yang berhalangan hadir, Surya berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan tradisional. Usai mendapat deklarasi dukungan, Surya memberikan bantuan 300 pelampung kepada nelayan tradisional untuk dapat dipergunakan saat mencari ikan. Jadi saya, Bobi Surya, baru menerima deklarasi yaitu nelayan Bobi untuk Surya, sehingga dalam pelaksanaan deklarasi tadi sudah dikerahkan
bahwa para nelayan khususnya di Kabupaten Batubara akan memenangkan Bobi Surya pada Pilkada tanggal 7 November tahun 2024 nanti. Insya Allah mudah-mudahan kami nanti terpilih Bobi Surya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kami akan memperhatikan nasib para nelayan sehingga kita punya misi meningkatkan produksi nelayan dan nelayan sejahtera. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga sempat menyaksikan parade sampan nelayan tradisional yang memberi dukungan penuh kepadanya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Tiba di lokasi kampanye di depan rumah singgah warga Meranti di Karimun di Jalan Poros, paslon Gubernur Kepri nomor urut 2, Rudi Rafiq, disambut ribuan warga. Dukungan terhadap keduanya disampaikan dengan deklarasi. Yel-yel dukungan bergema. Rudi Rafiq, pilih nomor. Dalam kesempatan tersebut, Rudi Rafiq memaparkan program membangun Kepri, mulai dari investasi hingga kesehatan dan pendidikan. Mereka berjanji membawa kemajuan dan perubahan besar bagi masyarakat agar lebih sejahtera. Berarti masyarakat percaya kepada Rudi Rafiq untuk merubah Kepri. Maka antusias masyarakat datang begitu banyak. Coba hari ini yang dari warga Tanjung Balai asal Meranti. Ya mudah-mudahan masih ada sebulan setengah. Kalau satu hari naik 1%, berapa persen akan naik lagi? Berarti akan naik lebih kurang sampai 40%. Amin. Kalau sekarang 38 berarti akan dapat 80%. Sementara tidak hanya berkampanye di Karimun Besar, kedua paslon juga berkampanye di Pulau Buru dan Bukit Tembak. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri, TV One mengabarkan. Kita bikin kota ini indah, supaya nanti jualan Bapak Ibu semua akan laku. Bapak Ibu kerja Bismillahirrahmanirrahim. Bertempat di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Lampung, calon Bupati Tanggamus Saleh Asnawi mengukuhkan sebanyak 2.500 lebih relawan wanita tangguh Al-Mahmudah. Mereka ini merupakan perwakilan wanita di 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Nantinya para relawan yang mayoritas emak-emak ini akan menjadi bagian garda terdepan untuk mensosialisasikan visi dan misi, juga program-program kerja kepada warga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dewan Pembina Wanita Tangguh Al-Mahmudah, Siti Mahmudah, mengatakan wanita Tangguh Al-Mahmudah akan berjuang dan memenangkan pasangan calon Saleh Asnawi dan Agus Suranto pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Alhamdulillah pada hari ini kita ngelantik seluruh kecamatan, anak ranting keseluruhan ada sekitar 2.584. Program kita jangka pendek yang pastinya ini kan kebersamaan dengan Pilkada. Ya kita berjuang dong untuk kemenangan kita, Bupati Tanggamus. Pasangan Saleh Asnawi, Agus Suranto juga telah membentuk relawan Sri Kandi dan relawan Muslimat Al-Mahmudah yang juga bagian tim pemenangan pasangan nomor urut 2. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Syah Nanang, TV One mengabarkan. Jangan lupa diingat terus. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu
untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Masyarakat petani dan pengusaha sawit di seluruh Langkat Hulu berkumpul di Jambur Serbaguna, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk bersilaturahmi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2, Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring. Pertemuan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam pertemuan ini, para petani sawit menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga masalah pertanian yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Para petani meminta kejelasan mengenai program peremajaan sawit dan ketersediaan pupuk subsidi yang selama ini sulit diakses. Menanggapi keluhan warga, Iskandar Sugito menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan, memiliki banyak industri sawit dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Alhamdulillah, tentu kita sangat berbahagia dan bersyukur bahwa masyarakat petani sawit Langkat Hulu ini memberikan respon positif dan dukungan kepada pasangan Bisa bersama Iskandar dan Adli Tama. Dan tadi kami sudah membangun komunikasi bagaimana ke depan kita akan bekerja sama membangun pertanian dan perkebunan sawit ini bersinergi bersama sehingga dengan demikian ekonomi masyarakat khususnya petani sawit dapat terus membaik dan harga sawit tentunya termasuk juga pupuk dan lain-lain itu sesuai dengan pengharapan mereka. Selain persoalan sawit, calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring berjanji akan segera merealisasikan perbaikan di berbagai sektor lainnya, seperti layanan kesehatan dengan menggratiskan biaya berobat dan berencana mendirikan universitas negeri di Kabupaten Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Cuman Bapak meninggal pindahkan. Yang hebat di Pandai ada yang hebat. Ratusan warga kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara mendatangi kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 2, Zainuddin Purba Hendro Susanto. Zainuddin Purba mengatakan selain program utama pemberantasan narkoba pada 100 hari pertama menjabat, calon wali kota Binjai yang didukung Partai Golkar dan PKS ini juga berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan di Kota Binjai yang selama ini rusak parah. Bukan hanya itu, ia juga berjanji di tahun kedua akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda Kota Binjai dan memprioritaskan kepada anak yang menjadi penyokong ekonomi keluarga. Jadi pemimpin itu harus punya hati. Kalau pintar banyak, hebat banyak, pandai berbicara banyak, tapi sedikit yang punya hati. Maka momentum ini, Bu, jangan disia-siakan. Yang ketiga, mama-mama menginginkan lapangan kerja baru. Setuju? Tahun kedua kami akan siapkan 1000 lapangan kerja baru. Yang tanpa tes, ini dengar ya, tanpa tes masuk kerja, itu dia masuk kerja sebagai penyangga sebuah rumah tangga agar jangan roboh.
Umpamanya ada mamaknya janda tukang cuci, ada anaknya 2, 1 mau tamat SMA, 1 masih sekolah. Yang tamat SMA ini wajib masuk untuk menjadi tiang di rumah tangga itu biar jangan roboh. Zainuddin Purba berharap agar warga memilihnya pada 27 November mendatang, agar semua program yang sudah dijanjikan bisa segera dilaksanakan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polres Pringsewu, Lampung mengajak warga untuk menolak praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Menurut Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, seluruh masyarakat harus berperan aktif untuk memastikan kepala daerah yang akan dipilih adalah sosok berintegritas dan bebas dari praktik politik uang. Selain menolak politik uang, Yunus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan situasi yang kondusif sepanjang pelaksanaan pilkada. Untuk itu, ia menegaskan Polres Pringsewu akan mengawal dan memastikan setiap pelanggaran akan diproses secara hukum. Kami tidak mau ada money politics. Itu cara kami untuk melindungi warga. Karena kalau warga menerima uang 100.000, 200.000, dia tidak tahu konsekuensinya, Pak. Kalau kami tahu konsekuensinya, ketika mereka terima uang 200.000, dia justru milih salah satu paslon, padahal si paslonnya itu mau keluar modal akhirnya banyak gitu kan. Nah, ketika dia nanti menjabat, dia otomatis berusaha untuk balik modal kan. Selain menindak temuan pelanggaran dengan tegas, Polres Pringsewu juga berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalitas demi terselenggaranya pilkada yang bersih, aman, dan adil. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansah Nanang, TV One mengabarkan. Melewati aliran deras Sungai Subayang dengan perahu tradisional dan hutan rimba baling, anggota Polsek Kampar Kiri, TNI serta perangkat daerah beserta Bawaslu melakukan sosialisasi pilkada aman dan damai di desa terpencil, tepatnya Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Butuh waktu 2 jam untuk sampai ke desa terpencil ini. Sesampainya di desa yang dihuni 200 kepala keluarga tersebut, petugas langsung disambut riuh dengan alunan alat musik tradisional. Sesampainya di desa yang dihuni 200 kepala keluarga ini, petugas langsung disambut riuh dengan alunan alat musik tradisional. Petugas mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilu Damai 2024 dengan tidak terprovokasi dengan berita hoaks maupun berita yang mengandung ujaran kebencian. Masyarakat juga diimbau untuk datang ke TPS untuk melaksanakan pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Sulit daerah yang jauh dari keramaian, yaitu daerah Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kita melaksanakan polling system, menghimbau masyarakat di sini untuk memelihara Tipmas, situasi yang aman menjelang Pilkada 2024 ini. Kita juga mengajak masyarakat di sini untuk jangan golput, menyalurkan suaranya, hak pilihnya ke TPS yang sudah disediakan di sini nanti. Kita juga akan melaksanakan pengamanan terhadap 2 TPS di sini, ada 2 TPS yang akan 1 TPS dijaga untuk 1 orang Polri nanti di sini. Jadi untuk daerah sulit ini ada 2 Polri, 2 TPS, 2 Polri. Untuk rute ke sini dari Polsek kita menempuh jarak selama 2 jam. Memang tidak ada jalan darat sini, memang semua jalur air, memang jalur air yang melintasi hutan rimba baling di Sungai Subayang. Dengan diadakannya sosialisasi Pilkada Damai ini, diharapkan tercipta suasana aman dan kondusif serta tidak ada perpecahan antar masyarakat. Dari Kabupaten Kampar Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Bola berikut terakhir kemudian.